Ya, terlihat ya. Oke, baik. Ya, baik. Kita akan mengawali tentang rangkaian atau jaringan yang ada dalam sebuah supply chain itu seperti apa sih gitu ya. Ya, seperti mungkin kemarin yang sudah kuliah dengan saya, ini juga sudah kita singgung sedikit gitu ya, bahwa ketika kita membicarakan sebuah produk gitu ya, produk itu yang dibutuhkan oleh kita gitu ya, misalkan kebutuhan kita, yang kita butuhkan sehari-hari apapun itu produknya, itu pasti akan melewati, sebuah proses yang panjang sebelum akhirnya ke tangan kita kan gitu. Nah, kalau kita melihat dari gambaran, rangkaian supply chain yang ada di sini, ini misalkan produk yang itu akan diproses misalkan kita berdiri sebagai konsumen di ujung ya, di hilir ya, bagian yang ini, kita berdiri sini. Nah, kita membutuhkan suatu produk ya, kita membutuhkan suatu produk yang kita, gunakan untuk, yang akan kita konsumsi atau kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari atau apapun gitu ya. Maka nanti akan direspon oleh, oleh pabrik gitu ya, untuk memproduksi produk yang kita inginkan. Nah, ketika produk itu kita, dibuat oleh pabrik, pastinya pabrik itu membutuhkan bahan baku. Ya, bahan baku dari produk itu apa gitu ya. Ya, sebagai contoh, produknya itu misalkan, mmm, motor, sepeda motor gitu ya misalkan. Ada seorang mahasiswa ya karena misalkan melakukan, apa namanya, ya ada seorang mahasiswa membutuhkan sepeda motor misalkan ya, karena, lokasi antara kos dengan, apa namanya, kampusnya agak jauh gitu ya, yang, dengan spesifikasi yang diinginkan misalkan bla 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 ini gitu ya. Akhirnya mungkin direspon atau ditangkap oleh, apa namanya, perusahaan, oleh pabrik sepeda motor, oh bahwa ada konsumen yang membutuhkan produk dengan spesifikasi ini misalkan. Akhirnya, si pabrik pastinya membutuhkan bahan baku kan gitu. Bahan bakunya apa? Nah, kalau misalkan taruhlah sepeda motor itu di situ ada, apa namanya, ada ban, kemudian ada rantai, ada banyaklah komponen yang, dirakit menjadi sebuah atau membutuhkan spare part yang akhirnya dirakit menjadi sebuah produk yang namanya produk, sepeda motor gitu kan. Nah, misalkan produknya itu spare part yang dibutuhkan itu adalah ban misalkan. Berarti kita, apa namanya, pabrik pastinya akan berurusan dengan pabrik ban kan gitu. Pabrik ban itu sebagai karena pabrik itu membutuhkan, pabrik sepeda motor itu membutuhkan spare part ban, maka supplier lapis pertama itu adalah, supplier ban kan gitu. Nah, supplier bannya itu siapa? Supplier bannya itu adalah pabrik ban misalkan. Nah, akhirnya pabrik ban itu membutuhkan apa? Bahan baku untuk membuat ban dan seterusnya. Akhirnya nanti akan ada beberapa lapisan, supplier ya, lapis satu, lapis kedua, lapis ketiga dan seterusnya. Itu nanti akan, apa namanya, mendukung atau akan berpengaruh terhadap, bahan baku yang dibutuhkan oleh pabrik tersebut, ya. Nah, dari situ sebenarnya kalau misalkan kalau kita lihat dari misalkan pabriknya apa, kemudian bahan baku yang dibutuhkan apa, itu tidak selalu bahwa bahan baku yang dibutuhkan oleh sebuah pabrik itu adalah bahan baku yang berasal dari alam gitu ya. Jadi kadang-kadang bahan baku yang dibutuhkan oleh sebuah pabrik itu berasal dari, eee, bukan bahan baku ya, misalnya bahan utama yang dibutuhkan oleh sebuah pabrik itu bisa jadi itu dari supplier yang posisinya itu juga sebuah pabrik gitu ya. Yang tidak tidak langsung, apa namanya, tidak langsung dari alam itu menghasilkan suatu bahan baku yang nanti langsung kita gunakan untuk operasional di pabrik gitu ya. Sebagai contoh misalkan pabriknya itu adalah pabrik pabrik biskuit misalkan ya, nanti akan di bawah nanti akan ada ilustrasi tentang pabrik pabrik biskuit gitu ya. Seperti ini misalkan. Nah, di sini ada pabrik biskuit. Pabrik biskuit itu, bahan bakunya apa? Oh, membutuhkan tepung terigu, membutuhkan gula, membutuhkan garam, membutuhkan, pengemas gitu ya, kemasan gitu ya.
membutuhkan tadi pabrik kaleng misalkan pengemasnya itu karena kaleng, kemudian membutuhkan pengemasnya itu bisa jadi mungkin dalam bentuk plastik dan lain sebagainya. Nah, supplier yang berhubungan dengan bahan baku yang dibutuhkan oleh pabrik biskuit itu kan tidak langsung berasal dari apa namanya supplier yang memproduksi langsung dari alam kan gitu. Jadi misalkan pabrik tepung terigu itu pastinya disuplai oleh apa namanya petani atau penghasil gandum misalkan. Atau misalnya pabrik gula tidak bisa langsung celing ada gula gitu ya. Langsung kemudian enggak kan gitu. Tapi pasti di situ juga akan melakukan kegiatan produksi gula sedemikian rupa sehingga nanti bisa dikirim atau apa namanya didistribusikan ke pabrik biskuit ya di mana pabrik gula itu pastinya juga berbahan baku tebu dan seterusnya. Nah, sehingga di sini ada beberapa lapis ya, lapis supplier yang saling berkolaborasi untuk menyuplai ya, menyuplai bahan baku yang dibutuhkan oleh pabrik. Dalam hal ini adalah factory ya. Di sini kalau kita lihat di sini adalah factory atau pabrik yang ada di sini. Nah, ketika barang atau apa namanya hasil produk yang dihasilkan sebuah pabrik itu sudah jadi, maka pastinya juga akan didistribusikan ke beberapa apa namanya elemen usaha yang lain gitu ya seperti misalkan pabrik ini memiliki distribution center atau misalkan apa namanya gudang pusat gitu ya ada gudang pusat kemudian ada gudang lokal ada yang di bawahnya misalkan distributor yang lain gitu ya agen distributor wholesaler retailer gitu ya store gitu ya, baru nanti bisa sampai ke kita, ke konsumen gitu ya. Sehingga dikatakan bahwa sebuah produk itu akan melewati proses yang panjang sebelum akhirnya sampai ke tangan konsumen, ke kita gitu ya. Meskipun seolah-olah misalkan produk yang tidak terlalu inilah, misalkan harganya 2.000, 3.000 gitu ya, misalkan makanan anak-anak itu atau permen gitu ya. Makanan yang itu kan harganya Rp500 misalkan atau 1.000 itu meskipun harganya segitu, tapi proses yang dilalui gitu ya oleh eh, makanan tersebut akhirnya di tangan kita itu kan cukup panjang gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak hal atau banyak unit usaha yang eh, saling bersama-sama ya bekerja secara bersama-sama untuk menghantarkan barang ya. Kalau dalam hal ini misalkan di sini untuk memasokkan barang ke factory, memasokkan produk ke distribution center, ke store dan sebagainya sampai ke tangan konsumen dengan apa namanya kalau kita lihat di sini ya ya, dengan melalui sebuah rangkaian yang cukup panjang gitu ya. Nah, kita singgung lagi mungkin kalian juga sudah mendapatkan materi tentang apa itu supply chain gitu ya. Ya, apa itu supply chain, kemudian bagaimana eh, jaringan rantai pasok itu ada gitu ya. Tadi sudah kita singgung bahwa ketika ada sebuah produk kemudian diproduksi ya produk tersebut diproduksi membutuhkan bahan baku sehingga membutuhkan apa namanya pasokan dari supplier kemudian didistribusikan sampai ke tangan konsumen. Nah, ini yang namanya rantai pasokan yang mengalir dari hulu ke hilir gitu ya. Jadi supply itu kan pasokan gitu ya, pasok, memasok gitu ya. Chain itu adalah rantai, rantai atau jaringan sebenarnya. Jadi supply chain itu membentuk sebuah jaringan yang di dalamnya itu terdiri dari beberapa yang bekerja secara bersama